Halo teman-teman kelas 2. Nah, tadi sudah dijelaskan ya akan membuat apa kita hari ini. Nah, kita akan membuat kolase daun kering. Karena hari ini kita belajar tentang karya yang dibuat dari bahan alam. Nah, daun kering itu termasuk bahan alam bukan teman-teman? Nah, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolase daun kering. Oke, alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama dan pastinya ada daun kering dan ranting dan kelopak jika teman-teman punya. Yang kedua ada lem kertas, kemudian gunting jika diperlukan, kemudian ada kertas HVS atau kertas gambar, boleh dengan yang sudah ada gambar sketsa hewannya, boleh juga yang polos, jadi teman-teman bisa menggambarnya dalam kertas polos sesuai hewan yang teman-teman mau. Nah, itu ada contoh yang sudah jadinya ya. Nah, gambar ini bergambar ikan dan Bu Ara pilih karena Bu Ara berasal dari kelas laut. Nah, di sini Bu Ara sedang memilih gambar mana yang akan Bu Ara buat untuk membuat kolase dari daun kering. Jadi, gambar yang Bu Ara pilih adalah gambar angsa. Kemudian, teman-teman bisa mencocokkan daun yang teman-teman punya dengan gambar sketsa yang sudah dipilih. Nah, di sini Bu Ara sedang merapikan kira-kira yang Bu Ara butuhkan sebesar apa. Nah, Bu Ara bisa menggunakan gunting dan teman-teman juga bisa menggunakan gunting untuk menyesuaikan. Nah, di sini Bu Ara punya tips. Karena permukaan daun kering itu ada yang tidak rata, pasti semuanya tidak rata. Bu Ara menekan-nekannya dengan ujung gunting. Jadi supaya lebih rata dan bisa ditempel di kertas. Nah, sekarang Bu Ara sedang menggunting bagian daun yang sudah disesuaikan dengan bentuk angsanya atau bentuk sketsanya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman punya daun yang berukuran pas dengan gambarnya, boleh teman-teman gunakan itu saja. Jadi tidak perlu digunting apabila sudah pas dengan gambarnya. Oke, sudah sesuai ya ukurannya dengan sketsa hewan yang Bu Ara pilih. Sekarang Bu Ara kasih tips untuk teman-teman yang tidak ingin menggunakan gunting. Di sini aman ya. Nah, ini digunting hanya untuk menghilangkan ranting di ujung daunnya agar tidak menghalangi ketika dilem. Nah, ini teman-teman bisa gunakan daun-daun yang teman-teman miliki dengan berbagai ukuran, boleh ditumpuk sampai sesuai dengan gambar yang teman-teman pilih. Seperti ini ya. Nah, oke, yang penting sesuai dengan gambar sketsa yang teman-teman pilih. Oke, jempol katanya. Oke, paham ya teman-teman? Oke, setelah daun keringnya dirapikan dan digunting sesuai dengan gambar sketsa yang kita pilih, kita dapat mulai menempelkannya pada kertas. Diambil lem kertasnya dengan stick ya, supaya tangan teman-teman tetap bersih. Atau bisa juga dengan alat lain yang akan membantu teman-teman mengambil lem kertasnya. Nah, teman-teman oleskan lem kertasnya di bagian belakang daun kering, seperti yang Bu Ara tunjukkan di video tersebut. Nah, teman-teman mengoleskan lem kertas pada daunnya harus dengan rata ya teman-teman, supaya daun keringnya dapat menempel pada kertas dengan baik. Kemudian di sini Bu Ara mengisi bagian yang kosong pada sketsa gambarnya, alias leher dan kepala angsanya, dengan mencari bagian daun mana yang kira-kira
pas dan sesuai dengan leher serta kepala angsa. Nah, di sini Bu Ara pilih daun yang besar supaya Bu Ara bisa sesuaikan dan bisa Bu Ara gunting. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai daun yang lebih kecil, boleh disesuaikan dengan gambarnya masing-masing, boleh digunting dan rapikan dengan gunting. Sekali lagi, hati-hati teman-teman ketika menggunakan gunting ya. Kemudian ditempel. Dan lakukan hal yang sama sampai semua bagian yang ingin kamu tutupi dengan kolase daun kering atau ditempel dengan daun kering dapat ditutup. Nah, kalau gambar hewan yang teman-teman pilih ada matanya, tenang saja teman-teman, nanti kita bisa hias di akhir dengan bahan-bahan dan alat yang kita punya. Nah, di sini Bu Ara akan membuat mata bebeknya nih, teman-teman. Teman-teman dapat mengikuti apabila bisa atau membutuhkan mata pada hewan kolase daun kering yang teman-teman buat. Nah, di sini Bu Ara juga menggunakan ranting untuk moncong bebeknya. Teman-teman hati-hati ketika menggunting ranting dan mengelemnya ya, karena ranting itu cenderung kecil dan tipis. Kemudian sisanya teman-teman boleh menghias sesuka hati teman-teman. Bisa dengan daun kering juga, bisa juga dengan krayon, bisa dengan pensil, pulpen, spidol, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman boleh menghiasnya sesuka hati teman-teman ya. Boleh juga tuh tadi ketika teman-teman butuh untuk membuat mata hewannya, teman-teman bisa menggunakan pensil, pulpen, atau spidol, bahkan krayon untuk menggambar mata, hidung, moncong, sirip, sayap, dan lain-lainnya sesuai dengan gambar yang teman-teman pilih dan alat-alat yang teman-teman punya. Sekreatif teman-teman. Yeay, punya Bu Ara sudah jadi. Nah, ini contoh lainnya ya, hiasannya dapat teman-teman tiru atau bahkan bisa lebih bagus dari Bu Ara. Dah teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat.